about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. 90.4 Cosmopolitan FM, your smart, fabulous, and impactful radio station. Nah, Cosmoner, sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi perkuliahan kita. Perkuliahan kita pagi ini bersama Mas Alex, juga ada Novita Enji. Nah, kita mau kasih tahu nih Cosmoners ya. Jadi gini, dalam berkarir mungkin saya, Enji juga, semuanya ini reputasi seringkali menjadi hal yang sangat begitu diperhatikan ya. Bahkan cenderung penting. Jadi emang gitu Mas Alex? Segala hasil kerja kita tentunya layak mendapatkan apresiasi entah dari teman atau atasan. Dan reputasi ini yang baik merupakan salah satu apresiasi yang kita dapat dari pekerjaan kita. Nah, ini dia nih sebetulnya bagaimana mendefinisikan sebuah reputasi. Ini penting agar kita tidak menjadi orang yang terlupakan, forgotten man di area yang kita kerjakan selama ini. Atau mungkin Cosmoners, Cosmoco pernah mengalami ini gitu. Selamat pagi Mas Alek. Selamat pagi. Ini dosen kita hari ini dalam berpan kita. Saya sudah diangkat jadi rektor. Aduh. Jadi kalau Anda bilang dosen itu ya pertemuan terakhir. Oke. Waduh, gue mesti pakai batik hari ini atau Mas, hari ini kita akan ngebahas tentang forgotten man. Maksudnya apa sih Mas? Emang pernahkah kita melupakan orang-orang dalam kehidupan kita atau kita menjadi orang yang dilupakan nih? Tadi kan lembu pertanyaannya langsung itu, kita yang dilupain atau kita melupain orang nih? Iya, bisa dua-duanya. Tetapi kenapa sampai muncul topik ini dalam pikiran untuk kita bicarakan? Iya. Pak Rektor akan mulai dengan pertanyaan. Terus hilang, ruang kuliahnya kosong. Matiin mobilnya Mas Monas, pinggirin dulu. Serius nih, serius beneran. Sebutkan siapa bapak teori evolusi. Darwin. Triadi. Itu evolusi fotografi. Charles Darwin. Oke. Andreas Darwin. Charles gila loh. Itu adiknya. Ternyata pada waktu saya pergi ke Pulau K di Maluku, terus kemudian sambil terus melakukan research, saya bilang gini. Jadi selama ini saya mulai zaman SD, SMP, SMA, kuliah berpikir bahwa teori evolusi adalah Darwin. Tiba-tiba saya bilang gini, damn, salah. Tuh, seru ya. Kok? Karena di Indonesia. Karena sebetulnya teori evolusi yang pertama yang melakukannya adalah Wallace. Alfred Wallace ini kan kita bilangnya adalah yang garis Wallace yang di Sulawesi membedakan antara dua benua tersebut, yang membedakan ekosistemnya. Jadi dia meninggalkan Inggris itu umur 16 tahun. Terus kemudian melakukan penelitian, dan kemudian survival of the fittest itu adalah dia menemukan, dia kumpulkan semua bukti-buktinya, dia tulis paper, dia kirim ke Darwin. Ini penelitianku. At the same time, memang sebetulnya Darwin juga mulai meneliti hampir hal yang sama. Tetapi semua bukti empiris dan lain-lainnya si Wallace ini. Karena dia tuh kuliah kerja nyata tuh. Kuliah kerja nyata. Masih muda kan, itu Darwinnya secara udah berumur, udah populer dan seterusnya gitu public kan. Public figure. Terus kemudian si Darwin mengadakan semacam kayak seminar ilmiah dan seterusnya. Yang dia sampaikan adalah temuannya dia, versinya dia, dan bukan kemudian menyebutkan Wallace ya. Dia lupa kah? Enggak. Atau dia taking credits. Ini yang kalau kita bicara bahwa tidak sepenuhnya taking credit sebetulnya, karena sebetulnya dia juga punya concern yang sama. Tetapi bahwa yang kemudian dia sampaikan lebih dahulu adalah punyanya dia, yang sebetulnya banyak bukti empirisnya adalah dari hasilnya si Wallace ya. Didukung oleh hasil-hasil itu. Bukan cuma didukung, tetapi bahwa survival of the fittest itu adalah si Wallace dulu yang melakukannya dan menemukan data empirisnya. Sehingga kemudian intinya adalah gini, dia cuma ngirim orang yang salah, punya conflict of interest. Kalau di organisasi hampir sama, seperti ada tim ngajukan usulan ke atasannya, ide dan seterusnya. Kemudian ditikung nih sama atasannya, dibilang ide kita. Conflict of interestnya jelas dong, gara-gara bahwa atasannya juga pingin karirnya lebih terekspos. Itu yang kita bilang bahwa ide awalnya forgotten man ini adalah ada orang yang melakukan sesuatu, tiba-tiba yang lebih diketahui, dikenal, diingat adalah orang lain. Jadi anak-anak sekarang mulai kita berpikir teori evolusi sebetulnya kalau mau lebih fair
opung, jangan cuma bilang Darwin, tapi kemudian Darwin Wallace. Mas, tapi kalau ditanya sah nggak sih kita, maksudnya is it okay if we do that gitu? Ya tergantung apakah mengucapkan kalimatnya lancar ya. Ke KUA-nya kita nanyain dulu sah apa enggak. Mungkin kalau tadi melihat apa? Mas jangan mancing Mas. Oh, iya. Gimana menurut Mas Lembu sah nggak? Mau menikah lagi? Enggak. Iya. Itu kayaknya banyak banget deh Mas terjadi di kota-kota. Iya kan. Tapi problemnya adalah tidak kayak tadi Echo menyampaikan sesuatu hal ke Angie. Iya. Angie ternyata menyampaikan ini idenya Angie om ke saya gitu, di own by Angie gitu. Echo cuma melongo, kan nggak mungkin gue direct kamu langsung. Ini kita bicara antara sah dan nanti prosesnya itu. Sekarang sah apa enggak sih? Kita bicara integrity. Integrity itu kan kita bilang seberapa jauh orang kemudian bisa respect dirinya sendiri dulu nih. Seberapa jauh kemudian bahwa si Wallace akrab ya si Wallace, main gitu. Itu yang sudah mengirimkan data-data, bukti-bukti lebih dulu, minta tolong dipublikasikan oleh si Charles Darwin ini. Kemudian Charles Darwin yang kemudian lebih melakukannya untuk kepentingannya dia sendiri. Di hatinya kalau kita bicara seorang profesional kah gitu. Itu kan kemudian tahu bahwa yang dilakukannya sebenarnya tidak benar. Itu yang kita bilang sah atau tidaknya nomor satu adalah polisi hati. Kita bilang ini salah atau enggak, ini tuh polisi hati dulu nih. Masing-masing ya. Tetapi yang menarik adalah apa yang direspon oleh si Wallace. Si Wallace bilang gini, kalau bukan Darwin yang lebih menyampaikannya dulu mengenai teori evolusi ini, mungkin dunia lebih tidak mengenalnya. Keren, ini orang keren. Itu yang kemudian sepulang dari Pulau K ini saya bilang, gue punya role model baru. Ada orang yang kemudian all out mengerjakannya dan dia nggak nyari nama. Gitu. Tapi dalam dunia kerja sekarang apakah betul, makanya kita pertanyakan apakah betul reputasi itu penting atau tidak, gimana cara membangunnya dan seterusnya. Nah tentunya kita harus punya strategi dong supaya kita tidak menjadi the forgotten man. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau Anda punya pertanyaan Cosmoners, saya ngumpulin data ke Pulau K dulu ya. Boleh Mas. Ini berat nih Cosmoners, jadi pertanyaannya juga harus jangan berat-berat. Oke, kita sekarang masih lagi ngobrol sama di kelas kita. Di kelas sesi kali ini dengan Pak Rektor kita, Pak Alek Sriwiono. Nah, sekarang Aleknya. Kita mau ada tweet yang masuk tuh lucu deh nanya gitu. Kadang saat bekerja muncul perasaan malas. Bagaimana cara mengusirnya? Oke, kita lewatkan aja ya. Mas Alex ngomongin soal strategi nih Mas, supaya tidak menjadi the forgotten man. Kalau kita bicara strategi untuk nggak menjadi forgotten man, mungkin agak kita bicara ke basicnya. Sebetulnya yang disebut dengan reputasi itu apa sih gitu kan. Kalau kita bicara si Wallace tadi, bahkan dia bilang mungkin yang lebih penting adalah reputasi mengenai teori evolusi itu sendiri dibandingkan namanya dia. Sehingga kalau kita bicara reputasi, mungkin kalau kita definisikan paling sederhana adalah apa yang paling diingat orang. Apa yang paling diingat orang tentang, nah sekarang tentang apa nih? Tentang kita, tentang divisi kita, tentang organisasi kita, tentang project kita. Itu yang kita bilang sebagai reputasi. Reputasi itu top of mind di kepalanya orang mengenai kita tuh apa sih gitu. Sehingga kalau kita bicara gini, tugas kedua. Pak, aku mau izin ke UKS Pak. Nanti sesudah ini. Pak, aku mau UKS-nya lagi renovasi. Gak apa-apa, aku sambil kalau Mas Lembu ke guru BK aja. Apa BP ya? Pil, Pak, kalau BP. Wah, narkobes. Narkoces. Aduh. Nggak ada ya di sini. Ada bimbingan karir. Ada toh. Bimbingan dan konseling. Iya, konseling. Aman. Yes. Kalau BP itu bimbingan pelajar. Kamu ambil sesinya stanky aja di sana. Gak ada yang tahu, kita aja yang tahu ini. 2 tik. Anjing nggak tahu. Urusan laki-laki dewasa. Oh wow. Jadi sekarang gini, pikirkan apa yang paling diingat Angie mengenai Lembu, apa yang paling diingat Lembu mengenai Angie. Aduh. Satu kata aja. Dalam hitungan ketiga. Apa? Dia bilang jutek. Angie bilang jutek. Loh, ini kan apa yang paling diingat? Apa yang diingat? Itu kan untuk kata jutek ini, Mas Alek. Konflik di luar tanggung jawab rektor ya. Oke, Pak Rektor. Jutek itu seharusnya dari siapa yang bilang? Kita atau Angie membentuk dianya supaya jutek? Akhirnya orang membuat dia jutek. Pak Rektor hanya minta satu kata pembahasan belakangan. Jutek. Angie. Baik. Usil.
Nah, sekarang mulai pembahasan lebih jauhnya reputasi itu juga mulai bisa kita bedah. Antara tadi apa yang disampaikan oleh Mas Lembu bahwa self image sama perceived image, apa yang kita persepsikan sama apa yang dipersepsikan orang lain. Bisa saja saya berpikir Alexander dikenal sebagai orang yang teliti, tapi buat orang lain saya dikenal orang yang paling bawel. Karena saya bisa saja menyuarakan concern saya akan kedetilan buat orang yang lebih nggak nangkep maksudnya, saya berasanya bawel. Itu yang kita bilang bahwa kita lebih dikenal brandnya kita dulu nih, sehingga kalau kita bicara nih dari pekerjaan dan seterusnya, brandnya kita seberapa jauh, kemudian kita kalau reputasi sebenarnya lebih jauh daripada sekedar brand, yaitu reputasi itu benar-benar yang sudah sampai ada buktinya bahwa karya kita seperti apa, itu reputasi dari apa yang kita hasilkan. So itu yang kita bilang reputasi dulu. Cuman reputasi apakah kemudian orientasinya lebih ke arah kita, kitanya siapa, atau reputasi mengenai kaitannya kita dengan orang lain, kita dengan karya kita di organisasi atau apa? Individu. Seberapa tingkat keluasannya tersebut, itu yang kalau kita bilang reputasinya saya lebih apa ya, Alexander yang suka makan atau Alexander yang suka sharing makanan. Itu kan dua hal yang berbeda. Suka makan adalah untuk saya, tapi suka sharing makanan berarti reputasi saya lebih untuk bermanfaat untuk orang. Itu yang mulai kita kaji nih, reputasi kita lebih dikenalnya seperti apa sih gitu. Kita yang membentuk itu berarti ya. Nah sekarang kalau strategi membentuknya nggak salah orang lain kalau orang nangkep kita sesuatu yang berbeda. Sehingga bagaimana kita membentuknya yang paling gampang gini deh, walk the talk, jujur dengan diri sendiri. Karena kalau kita berupaya banget untuk ngebentuk image, itu sama dengan kayak misalnya apa disebutnya itu image yang memang sengaja kita pingin tampilkan, pencitraan, that's the word. Sementara reputasi yang benar adalah reputasi yang walk the talk, yang konsisten yang kita lakukan, gitu. Pencitraan tuh somehow nanti suka kayak kejeblos sendiri aja. Kejeblos gitu. Ada momen-momen dimana tiba-tiba, loh kok nggak sesuai gitu. Nggak, kayaknya mesti lihat lagi tuh timelinenya kemarin apa tuh gitu. Lo pernah melakukan pencitraan nggak, Ji? Sesekali dalam hidup lo untuk kayaknya. Ya pasti sekali dua kali pernah lah. Seperti apa ya? Seperti apa? Contohnya kan orang taunya lu jutek nih, terus lu mencitrakan sebagai seorang yang apa gitu. Bengis. Oh, ada pencitraan itu mah. Itu kenapa nggak ada yang nanya ke saya sih? Angie di kepala saya seperti apa? Iya. Ya. Aku mau nanya Eco tadi. Satu kata aja ya. Merasa bahwa nggak valid apa yang disampaikan sama Lembu. Satu kata aja. Karena dia satu item ya. Apakah itu ada dua kata gitu? Huruf itu. Apa? Ini orang kalau kerja all out loh. Saya baru melihat Angie, semakin kenal Angie itu bagian ini orang kalau kerja nih all out, nggak main-main. Itu adalah brandnya kamu di kepala saya, Angie. Ini saya kalau harus kerja sama dengan Angie, saya nggak mau main-main. Kenapa? Karena orangnya ini all out. Gitu. Beneran loh. Tahu nggak Mas Lembu? Enggak. Oh iya bener juga ya. Oke. Lembu saya akan kasih tahu kamu. Beda kan ya? Iya. Ji, itu sampai sekarang tuh kamu masih ada bukan sekedar reputasi tapi footprintnya Angie bukan hanya ke saya tapi kepada tim Daily Meaning. 700 tahun yang lalu waktu kita event barengan. Highlander. Welles di kelas. Iya, Welles lagi nih. Sebelum kita event tuh, Cok, tau gak apa yang terjadi? Mas, kita doa dulu ya. Gitu. Sebelum event mulai, saya diajak doa sama Angie. Terus kemudian kan lagi touch up kan. Terus kemudian doa kan. Dan itu kemudian saya bilang gini, doa bukan masalah antara saya dan keyakinan saya saja, tetapi seberapa jauh apa yang akan kita lakukan bisa memberikan dampak buat orang lain. Akhirnya saya mulai konsisten melakukannya. Dan kemudian saya tularkan kepada tim Daily Meaning. Sekarang bahwa kalau kita lagi mau mulai workshop dan seterusnya, project manajernya pasti guys, ya doa dulu. Dan itu saya selalu bilang, ini Angie nih yang menularkan ya, gitu. Gue tuh cukup religius loh, Bu, walaupun tampilannya kayaknya begini gitu. Kok setiap siaran kita nggak pernah berdoa bareng? Mungkin ya tergantung temennya siapa. Kalau sama Angie saya siap. Ini aku siap jadi imam. Kalau Lembu Mas, sebelum kita break. Apalagi? Di mata Mas Alex. Oh, izinkan saya tidak berbuat dosa karena saya belum cukup mengenalnya, jadi saya nggak mau tahu. Kita masih ngobrolin lagi tentang kelas kita di pagi hari ini bersama Mas Alex. Kita mau nanya nih Mas Alex, kalau tadi kita membahas tentang beberapa reputasi ya, membangun reputasi, terus juga seberapa penting sih sekarang nih kalau memang Mas Alex melihat nih di beberapa orang memang membuat satu buah
persepsi tentang reputasi itu sendiri gitu. Ini untuk karirnya mereka, ataukah untuk lebih dihormati, ataukah mungkin ke jenjangnya dia lebih tinggi. Jadi ini dia yang set nih ya. Iya. Sekarang kalau kita bicara bahwa reputasi sudah terbentuk seperti apa, ya kalau kita bicara yang positif dulu nih, gitu. Reputasi itu sama dengan CV kita yang tidak perlu dibaca. Oke. CV kalau kita print dibaca orang, lengkap uraiannya. Tetapi reputasi adalah CV yang tidak perlu dibaca karena itu yang teringat oleh either atasannya, oleh kliennya dan seterusnya. Seberapa jauh ini berpengaruh dalam perjalanan karir kita? Betul. Anggaplah bahwa ada meeting untuk menentukan suksesor terkait dengan succession plan, siapa yang akan menggantikan direksi, siapa yang menggantikan manajer A dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat diambil keputusan tersebut, biasanya seberapa jauh pakai data benar-benar secara valid itu jarang. Saya nggak bilang bahwa tidak pernah, tetapi jarang. Tetapi biasanya adalah berdasarkan apa pengalaman orang-orang yang terkait di situ, yang hopefully adalah the right person yang bilang, waktu saya ngerjain project sama dia ngerjain projectnya tuh gini banget. Waktu saya jalan ke klien sama dia, caranya dia handle klien begini. Itu kita bilang reputasi yang sudah tertinggal di dalam memori, yang membekas, yang kemudian diucapkan sebagai identitasnya kita. Berarti powerful banget sebetulnya. Gitu, sehingga seberapa jauh membuat karir kita lebih keren karena itu adalah efek penguatan dari orang-orang yang hopefully orang-orang yang benar, yang membuat apakah kita akan lebih diberikan sebuah project kah, dinaikkan jabatan kah, dipercaya untuk satu tugas kah, itu. Cuman sisi baliknya adalah bagaimana kalau reputasinya justru sebaliknya yang negatif. Oh, kalau kerja nggak pernah tuntas. Oh, kemudian apalagi orangnya nggak bertanggung jawab. Oh, orangnya selengean. Oh, orangnya tukang bikin berantem. Tetapi yang kemudian lebih atau paling fatal adalah reputasi yang terkait sama integrity. Kalau udah ada fraud, pernah melakukan satu kecurangan dengan sengaja, itu dosanya nggak akan hilang. Itu nggak bisa dihapus, dia pakai apa nggak bisa. Kalau kita bicara ada sanksi secara legal, bisa saja orangnya kemudian sudah dihukum, diskor, sanksi secara moral. Exactly. Kan kita pernah tanpa menyebutkan nama ya di sini ya, mulai dari di banking industry, kemudian di perpajakan. Betul. Kita tahu ada orang-orang yang kemudian pernah menjadi trending topics, ya kan? Hashtag bahwa orang-orang itu apakah sudah mendapatkan sanksinya? Sudah, tetapi bahkan implikasinya pada industri-industri itu, pada organisasi itu, bahkan kemudian menjadi bulan-bulanan, reputasi negatif itu lebih susah dihapuskan. Sehingga yang kalau kita bilang gini, gila ya, orang mengerjakan sesuatu udah baik, tapi yang lebih diingat adalah orang lain yang kemudian memang kerjaannya buruk. Atau bahwa kita dulu pernah mengerjakan pekerjaan yang baik banget, pernah sekali aja bikin kesalahan, udah dilupain yang baik-baiknya. Kata kayak patah akibat nila setitik rusak susu sebelanga itu kan. Iya, sebelahnya udah nggak berlaku. Itu sebegitu penting ya. Bahkan kalau tadi data itu bisa kita hapus di internet. Tapi kalau reputasi itu akan terbawa sampai kemana-mana sih. Tapi ini kan anak udah masuk sekolah ya jam segini. Udah. Ini saya mau disuruh keluar. Nanti aku panggil. Pak, waktu istirahat dulu kayaknya. Boleh, Mas. Kalau beliau teman-teman sekalian ini artis-artis ini kan pasti sering banyak sudah reputasi sudah banyak diomongin orang, itu udah kenyang deh ya. Gitu. Cuman kalau buat orang yang nggak biasa kan ganggu juga. Betul. Jadi pernah nih Mas Lembu, saya ditelepon orang ini, Mas nyari kamu susah banget. Waktu itu belum ada tim Daily Meaning nih. Kayak gimana? Saya ngajar, saya siaran, ditinggalin pesan aja. Saya bilang gitu, nanti saya telepon kembali. Tapi nadanya tuh low banget gitu. Memang kenapa Mbak? Gini Mas, saya waktu itu kan lagi mau ngundang Mas Alex. Kita udah tahu Mas Alex siaran di Cosmo dan sebagainya, tapi atasan saya nggak tahu. Jadi kan reputasi saya di levelnya teman-teman tersebut sudah ada, tapi di level atasannya bahkan siapa nih Alexander? Gitu dong. Sapose mak. Sibuk bener kayaknya. Atasannya nggak gitu sih, bapak-bapak. Siapa dia? Terus tahu nggak apa yang terjadi di dalam ruang meeting direksi? Ditayangkan pakai infocus di screen, browsing langsung, memasukkan kata kunci Alexander Sriwiono.
Keluarlah. Itu di masa-masa kita yang aku banyak curhat-curhatan sama diri Munji yang berat-berat itu dan seterusnya. Yang keluar pertama kali tau nggak apa Mas? Waktu itu kan saya ada satu program di TV, program di TV, dan kemudian yang Friends and Stay itu Munji, dan itu kan apakah ngobrol dengan Pak Anies Baswedan, ngobrol dengan banyak lah gitu. Juga kemudian doorman-nya hotel yang saya bilang seberapa jauh Anda jadi silent observer-nya Jakarta. Obrolan sehari-hari yang sebetulnya kita nggak pernah bicarain sesuatu yang aneh-aneh, yang sure dan seterusnya. Yang muncul pada saat itu tiba-tiba adalah link masuk ke dalam sebuah blog. Di dalam blog itu ada yang kemudian masukkan sebuah topik. Ada yang tahu Alexander Sriwiono nggak? Gitu kan? Terus kemudian dia tuliskan di bawahnya adalah, gue setiap kali ngeliat Alex di TV gue nafsu banget, dan kemudian maaf dia melakukan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh nggak? Boleh. Dan saya masturbasi di depan TV. Hey kan, karena gini, secara gue nggak suspek tapi one round pack ya, one family pack. Obrolannya juga dengan, bayangin misalnya ngobrol dengan Pak Anies, dan ya saya tahu ada orang macam-macam, dan itu kemudian dia taruh di website, dia tanyakan dan seterusnya. Terus kemudian si mbak yang menghubungi gue itu, maaf ya Mas, akhirnya kami nggak jadi panggil. Gara-gara. Pada waktu itu saya bilang ini, ya Tuhan, orang tuh lagi kerja, lagi benar-benar berjuang. Ini kayak itu diambil apa tuh pencahariannya, rezekinya. Cuma saya bilang ini, nggak semua itu juga memang udah diatur. Ya udah harus lebih kuat lagi. Cuma tuh ini, cek jahat re, uang iki Surabaya ini cek jahat re, aku lah kerja. Itu lah tidak gampang ya. Capek lo, tired lo. Aku upset loh. Aku upset banget. Ya udah, aku sedih. Reputasinya masturbasi. Ya enggak juga gitu. Masih di Cosmopolitan Career, masih bersama Mas Alexander Sriwiono. Ini ada Aurelio yang bilang gini, pernah tuh nangkap orang yang integritasnya parah katanya gitu. Tapi Mas ngomongin soal integritas tadi yang suka menjadi kendala. Ini bisa nggak dimasukin kayak salah satunya ego? Is it a hidden enemy untuk dalam reputasi yang kita bangun? Kan kadang ego tuh punya peran yang gede banget Mas, ya kan? Banget. Ego itu sebetulnya kalau kita bilang nggak boleh disalahkan sepenuhnya. Kalau ego bilang gini, gue nggak mau tuh yang namanya malu di depan umum, itu juga ego. Sehingga kalau dengan ego itu membuat dia melakukan hal-hal yang baik, itu jadi ego yang keren. Melakukan apa jadinya? Exactly. Tapi kalau ego yang kemudian ngedrive untuk nyari popularitas, bahkan kemudian dengan nikung orang, bunuh dari belakang segala macam, itu juga karena dia begitu ingin tampil, begitu ingin populer, ngaku kemudian hasil kerjaannya, timnya dan seterusnya, atau bahkan bohong, karena targetnya adalah reputasi, dia adalah orang yang paling keren, orang yang paling terkenal dan seterusnya, bakal mampus gitu. Cuman sebetulnya gini nih, saya ingin juga membawa fenomenanya gimana Ji? Fenomenan. Apa tuh? Nah, udah lulus kan? Gitu. Fenomenan. Baru harus ngomong fenomena gitu. Udah lulus. Fenomena. Ada bisa. Ada masalah dengan fenomena apa sih? Nggak ada. Gue pikir dia bermasalah dengan ngomong fenomena itu. Ini ada yang menanya nih. Tunggu fenomenanya dulu tuh. Apa tuh? Kalau dulu adalah orang yang baik. Kalau jagoan itu pasti menang belakangan. Ujungnya di film ya, di sebuah film. Zaman sekarang bukannya saya mau skeptis, tetapi orang yang jahat, licik tapi pinter banget di organisasi yang kacrut itu survive. Emang Mas, sampai akhir juga till the end of time kok survive ya gitu. Karena saya ada beberapa buku saya baca gitu. Ternyata banyak baca loh. Baca. Wow. Berarti reputasinya nggak terlihat seperti orang yang membaca ya. Itu kan yang kalian lihat ke saya kan. Nah, kita nggak mau membentuk itu aja gitu. Cuman gini. Anaknya beyond anti mainstream Mas. Dari tentang leadership, terus juga mungkin segala macam. Ternyata satu part di mana menjadi politisi itu banyak banget sekarang dipilih untuk menuju karir mereka. Dalam artian bukan politisi sebagai di ranah DPR ya, cuman dalam karir kita, kita menjadi seorang politisi. Dalam artian itu kita tahu sendiri dunia politisi seperti apa. Bunuh-membunuh, sikut menyikutkan, dan itu menjadi destination. Kotor lah ya. Kotor. Jadi itu ternyata ada rumusnya. Benar nggak sih Mas gitu Mas?
Itu kalau kita bilang memang realitanya, sehingga kalau kita bilang gimana caranya supaya kita nggak yang ditikung orang, supaya kerjaan kita nggak diambil, difitnah dan seterusnya gitu. Seberapa jauh bahwa kemudian apa yang kita kerjakan itu ada footprintnya kita di sana, marking dari kita bahwa itu adalah kita yang meng-create. Itu satu. Dan yang kedua, orang yang kerja beneran harusnya bisa lebih kelihatan kok dibandingkan yang hanya ngambil ide kulit-kulit. Cuman kalau kemudian kita bilang si penjahat ini memang pinter banget, dia nggak akan hanya ngambil kulitnya juga, ekstraknya dia ambil tuh, sehingga kalau kita bilang hati-hati juga seberapa jauh Anda di dalam dunia yang seperti ini, bukannya jadi parnoya gitu, tetapi memang harus melakukan juga harus hati-hati aja. Exactly, hati-hati aja gitu. Beriman. Yaitu ini kayak kota kan ada kepanjangannya, bersih, imunisasi dan manusiawi. Enggak, dan antisipasi. Tadi ada mau bacain dari mana? Ini dia bilang dari Susi, dia bilang ini, Mas Alek, kalau karya pada akhirnya hanya jadi eksekutor karena idenya tidak pernah didengar, itu bisa kategorikan sebagai forgotten man nggak? Dia hanya sebagai eksekutor ternyata. Tapi padahal idenya aslinya dari dia. Sampai kan ide itu mungkin berkembang akhirnya ada yang membawa ide itu sebagai kepemilikan bersama. Ya. Ini ada yang kita bilangnya sesuatu yang dijawabnya untuk sekarang dan ada yang untuk jangka panjang. Untuk yang sekarang adalah seperti ini. Kalau kemudian kita yang punya ide dan kita mengeksekusi, tetapi bahwa atasan kita yang punya decision, yang untuk kemudian meng-approve-nya, decision yang untuk membawa ke level lebih atas lagi, sekaligus untuk jangka panjang, Cosmoners yang leaders, jangan sampai kemudian Anda hanya bilang bahwa kalau Anda yang meng-approve atau membawa lebih ke atas lagi, berarti yang keren adalah Anda. Idenya ide siapa dulu? Dan itulah tantangan leadership. Tapi untuk yang Susi, buat saya adalah ada saatnya di mana kalau kemudian kita menjadi eksekutor di masa karir Anda saat ini, pertanyakan seberapa jauh fungsi Anda bisa menjadi fungsi strategik. Karena kalau kemudian saat ini adalah Anda masih butuh approval dari atasan dan seterusnya, berarti sampai kapan Anda bisa segera naik di posisi tersebut. Kita bicara realitasnya aja. Mungkin ada saatnya di mana sekarang kita bicara di posisi kita sekarang adalah fungsi mengeksekusinya. Betul. Tetapi nanti beberapa saat lagi Susi, Andalah yang meng-approve ide orang lain untuk dialah yang mengeksekusinya. Jadi sabar-sabar toh ya. Sabar-sabar. Di levelan ini mungkin memang seperti ini dulu. Cuma nanti pada saatnya bisa menjadi leader atau mengambil keputusan mungkin bisa lebih mengambil seperti kata orang Surabaya Susi bilangnya ada be patient ya. Be patient ya. Nah, kalau kita pernah mengalami kayak kejadian Susi tadi itu ya. And then tibalah saatnya kita jadi a leader gitu. Should we do the same thing? Dalam artian apa yang pernah dilakukan oleh leader kita, atau memang kita harus begitu juga kah? Trauma masa lalu kadang-kadang kebentuknya gitu. Atau menghindari, bahkan gue gak mau seperti bos gue yang dulu kepada saya. Kayak zaman peloncoan kan, tiba-tiba yang juniornya offside, beda zamannya peloncoan gitu ya. Terus tiba-tiba dia juga akan lebih sadis daripada yang dulu melonco dia gitu kan. Pembentukan bibit. Sama sekarang kalau kita bicara, saya justru suka spirit yang disampaikan Mas Lembu yang kedua tadi, bahwa kalau gue dulu punya atasan yang tukang curi ide orang lain dan nggak enaknya kayak begitu, gue nggak akan melakukan hal yang sama gitu. Paling gampang sih itu sih. Gitu. Oke, berarti kita sudah, kelas kita sudah mulai ini ya, memanas. Minggu depan ujian ya. Mas Alex, sedikit summary dari apa yang sudah kita obrolin hari ini. Mungkin summary-nya saya hanya mau dalam satu bentuk tips yang akan merangkum keseluruhan. Kembali kepada yang kasus di internet tersebut. Pertanyaan saya kepada teman saya yang ngerti IT, bisakah saya menghapus itu? Hampir sama seperti kalau kita melakukan satu tindakan kebodohan apapun, itu padahal yang kita lakukan sendiri. Ini kan saya tidak melakukan mengupload dan apapun itu. Terus kata teman saya yang IT, nggak bisa. Beneran nggak bisa. Sehingga tips yang kedua saya tanya, apa yang bisa saya lakukan? Ini IT teman saya ini bukan motivator, tapi jawabannya dia sebetulnya membuat bahwa kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Dia bilang gini, secara teknis itu beritanya akan turun masuk ke page berikutnya, masuk ke page yang lainnya. Pada saat kemudian ketumpuk dengan berita lainnya mengenai kamu, sehingga sekarang ada di kamu sendiri, apakah berita mengenai kamu bisa kamu create, bisa kamu lakukan sampai orang yang juga
postingkan mengenai hal-hal yang pengen lebih diekspos mengenai reputasi kamu. Itu kena banget buat saya. Itu lucu tuh. Instead of thinking of something yang emang nggak dilakukan juga. Yes, karena kalau cuma bilang gini, gila, ini orang jahat banget, gila. Ini gue juga nggak pernah berbuat jahat, gila, gue nggak pernah ngomong sesuatu yang sure dan lain-lain. Kenapa gue digituin? Nggak ada habisnya. Ya udah, habis itu saya mulai menghitung berapa seminar, berapa apa yang saya lakukan, ataukah itu yang kemudian akhirnya nggak tahu sekarang bahwa itu sudah ada di halaman ke 100 sekian, saya nggak tahu. Tetapi intinya nggak ada cara lain kalau mau kita bilang reputasi. Walk the talk, lakukan sesuatu yang memang kita inginnya pada suatu saat nanti kita ingin diingatnya seperti apa. Betul. Oke. Tuh, iya. Udah, Gue lagi. Mas Alex, terima kasih ya. Thank you banget Minggu depan Mas Alex siaran berdua lembu aja gimana? Ya, kalau gitu lembu sendiri saya juga kemudian lagi nyiapkan ujian nasional. Oh, bagus buat lembu ya? Buat lembu khusus minggu berikutnya lagi. Aku kudu piye, Mas? Aku kudu. Thank you ya. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.